Hey, halo friends. David di sini. Misalnya guys. Perkenalkan guys, nama aku Jeremy. Jadi pada video kali ini kita bakalan ngebahas lagi-lagi soal C++ ya. Di soal ini tuh kita bakalan berfokus berat kepada OOP ya teman-teman ya. Nah sekarang buat teman-teman yang belum baca soalnya, linknya ada di deskripsi ya. Kalau teman-teman datang dari webnya, selamat datang. Tapi buat teman-teman yang baru lihat video aku dan belum mencoba masalah ini sendirian, aku saranin buat teman-teman at least cobain untuk menyelesaikan masalah ini sendiri terlebih dahulu gitu ya, biar makin masuk. Oke, jadi buat teman-teman yang belum ngerjain, please banget ya, please banget stop dulu videonya dan kerjain sendiri dulu aja gitu. Oke, oke teman-teman. Sebelum kita mulai pengkodingannya, kita bedah dulu ya soalnya ini maksudnya apa. Nah, teman-teman kalau kita lihat soal itu kita istilahnya disuruh membuat program, membuat sebuah kelas akun bank ya. Nah, di kelas ini tuh ada tiga atribut. Yang pertama tuh ada nilai saldo ya, yang kedua tuh ada nomor rekening, yang ketiga ada batas maksimum ya, itu kan buat setor sama tarik. Oke, lalu juga ada metode setor sama ambil ya. Jadi totalnya ada 5 gitu. Oke, nah setor dan tarik tadi itu nggak boleh melebihi batas tadi yang kita udah masukin di atributnya gitu. Nah, output merupakan daftar nomor rekening eh, dan nilai saldo setiap rekening gitu ya. Jadi nanti bakalan ke print semua rekening dan semua saldo yang dipunyai kayak gitu. Nah, mari kita lihat dulu beberapa contoh masukannya, teman. Untuk membuka tabungan baru, maka kita bakalan masukin C, lalu ada tiga input, ya kan? Nomor rekening, batas transaksi itu B, dan saldo awal itu S, gitu ya. Lalu, misalkan kita masukin perintah S, dia bakalan setor N ke nomor rekening A, gitu ya. Kalau T, ya T, dia bakalan narik dari nomor rekening A gitu ya. Dan ketika X, maka program akan berakhir gitu. Kalau kita lihat, di C kan ada 3 ya. Berarti istilahnya kita ngebuat 3 buah akun bank gitu ya. Kalau kita lihat nih, yang pertama, 1, 2, 3 sampai 6. Batas transaksi buat setor ataupun tarik, itu tuh 25 juta. Iya, 25 juta. Dan saldonya awalnya tuh 0 gitu deh. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, dia setor 10 juta ya. 10 juta. Oke. Setor. Nah, ini juga ada yang setor 5 di 5 juta ya di sini. Oke, lalu ada yang tarik di sini. Nah, kalau kita lihat yang buat 1 sampai 6 ya, awalnya kan dia 0 ya. Nih, 0 nih. Saldo awalnya. Lalu disetor 10 juta. Maka ketika programnya berakhir dia bakal ngeprint 10 juta kayak gitu. Nah, ini dia tarik ya. Dia tarik sejuta gitu ya. Dia tarik berapa nih? Dia tarik sejuta kan. Awalnya tuh dia ada berapa nih? Dia ada 178 itu dia ada mana nih? Dia ada 10 juta gitu ya. 10 juta dikurangin sejuta jadi 9 juta. Gitu ya intinya ya. Oke, kita implementasikan aja langsung. Ini otomatis aja ya. Include ayo stream ya. Int main. Maaf teman-teman lagi tidak enak badan. Mode hanger dulu. Maaf ya garing teman-teman ya. Aku jujur kesepian guys. Oke, sekarang kita ngapain? Kita pakai namespace std aja. Oke, orang teman-teman udah pada ngerti ya ini fungsinya buat apa semua. Nah sekarang kita tackle yang mana dulu guys? Kalau aku biasanya tackle ya, yang masukannya dulu gitu. Nah kalau kita lihat, masukan bakal terus berjalan, terus berakhir di mana? Berakhir ketika masukannya itu X gitu ya, berakhir di X gini. Nah jadi kalau teman-teman ketemu, misalkan inputnya tuh berakhir di X, inputnya berakhir di -1, inputnya berakhir di -11, berakhir di -99, berakhir di 99. Nah, itu biasanya kita pakai while loop ya. Nah, kalau kita lihat di sini apa? Di sini itu dia itu berhenti di X. Nah, X ini apa? X ini kan sebuah istilahnya sebuah char ya. Nah, kita bisa tambahin aja di input. Lalu kita bakalan nerima input ini terus sampai apa?
sampai dia itu bukan sama dengan X. Nah, kayak gini. Waduh. Nah, ini X. Nah, kayak gitu. Jadi, selagi input kita itu char, maka dia bakal return true. Dan selagi input kita bukan sama dengan X, ya, dia juga bakal nilai true, dan di mana nanti input ini bakal berubah-berubah terus, dan akan jalan terus-terusan. Nah, terus kita mau ngapain? Ya, ketika input kita tuh bukan X, kita mesti tahu input kita tuh apaan. Nah, di sini karena ada tiga ya, kita pakai switch aja input, ya. Nah, input kita di sini ada C, ada S, ada T, ya kan ya. Berarti kita bakalan bikin tiga case. Case ketika C, maka apa? Maka kita akan apa teman-teman kalau kita case C? Kita akan terima tiga input lagi gitu ya. Rekening, batas transaksi, saldo awal. Oke. Salah. String norek, string nomor rekening, int saldo dan batasan. Ya, lalu kita terima inputnya. Nah, gitu. Oke. Nah, kita lakukan yang sama untuk sebar di pinter nggak? Kita lakukan yang sama untuk S dan juga T. Oke, paham ya? Nah, kenapa kita pakai curly brace teman-teman ya? Sebenarnya case bisa nggak pakai kayak gini. Sebenarnya gini bisa teman-teman. Tapi error kenapa? Error karena kita bikin variabel norek itu tuh di istilahnya tempat yang sama gitu. Makanya kita butuh menggunakan curly braces ini. Nah, istilahnya kayak gini loh teman. Kita bikin int ayam sama dengan 0, lalu kita bikin int ayam sama dengan eh oke, kita bikin gini lagi. Ini. Kita bikin ayam dua kali. Nah, ini sebenarnya nggak boleh teman-teman ya. Ini dibolehin nggak tahu kenapa. Tapi eh istilahnya kesal salah ya teman-teman ya. Karena kita nggak boleh inisiasi variabel dua kali. Oke. Nah, inputnya udah beres. Sekarang ngapain? Ya. Nah, sebenarnya sekarang di bagian paling sayang teman-teman. Kita kembali ke masalah utama ya. Kita akan disuruh bikin kelas akun bank. Jadi kita coba aja bikin dulu akun bank. Nah, akun bank ini kalau di soal dia punya istilahnya tiga atribut, ya kan? String nomor rekeningnya, int batasan, dan saldo. Ya nggak? Ya kan? Oke. Lalu dia punya metode dua, yaitu store sama istilahnya void tarik kan. Nah, ini baru template ya. Sekarang gimana implementasinya? Oke. Nah, teman-teman, sebenarnya yang saya di sini ya, kita tuh mesti mikir, apakah untuk mengakses nomor rekening, batasannya dan juga saldonya, Norek itu lebih baik dalam akun bank? Sebenarnya bisa aja teman-teman ya, tapi sebenarnya buat soal yang kali ini, yang paling tepat itu apa namanya? Struktur data yang paling tepat itu adalah sebuah map ya teman-teman ya. Jangan lupa import mapnya. Nah, map ini tuh apa? Gini teman-teman, map ini tuh sebenarnya gampangnya itu dia sebuah key value pair ya. Key sama value. Key value pair. Ya. Dan dia bentuknya bukan sebuah apa namanya? Bukan sebuah array ya. Dia itu sebenarnya bentuknya sebuah kayak grafik note gitu. Misalkan nih alamat kayak gini, ya. Dia bakal sebenarnya dia bisa diterasi, tapi dia diterasi mulai dari yang paling kecil gitu. Jadi dia bakal kayak gini. Nanti di map juga ada yang bakalan teman-teman kenal sebagai iterator gitu. Iterator tuh sebenarnya alamat ya. Jadi map itu adalah key value pair ya. Gampangnya gitu. Gampangnya gitu. Oke. Jadi key kita apa? Key kita tuh gampangnya norek teman-teman. Jadi ketika kita punya norek, maka norek ini akan istilahnya eh nge-akses sebuah akun bank kita gitu. Ya gini ya. Jadi ketika kita punya norek gitu teman-teman ya, maka kita bisa punya si isi dari ini ya. Misalkan akun bank kan bank akun kan ada ini ya teman-teman ya. Jadi kita bikin akun bank itu gak usah nyimpan norek, kita bikin dia aja, kita bikin dia nyimpan batasan sama saldo aja. Jadi norek bakalan nyimpan atau norek bakalan menuju ke sebuah bank akun
di mana isinya itu adalah batasan ya dan saldo gitu. Nah, ini struktur data yang paling tepat ya atau paling enak lah buat dikerjain buat soal ini. Oke, jadi norek di sini bakal menuju sebuah akun bank dan sebuah akun bank tersebut memiliki dua atribut yaitu batasan dan saldo. Apa gitu? Berarti ketika kita bikin C ya, ketika kita bikin akun bank baru, kita mau ngapain? Kita bakalan bikin sebuah bank akun yang baru, ya nggak? Kita bakalan bikin akun bank, akun baru gitu ya. Di mana? Di mana apa? Di mana akun bank. Oke, di mana dia itu memiliki kita belum bikin konstruktor ya, di mana dia itu eh, terima dua buah konstruktor, saldo dan batasan, ya kan? Nah, kita masukin sini. Oke. eh Apa namanya teman-teman? Ini tuh saldo dan batasan. Oke. Nah, ketika kita sudah bikin akun barunya, maka kita masukin ke akun bank kita, akun-akun bank kita. Yep. Ketika kita udah masukin, pokoknya nanti ketika kita chat terus ya, chat terus, berarti nanti tiap akun bakal kita tambahin ke map ini, gitu ya. Oh, teman-teman lagi bilang, kayaknya lagi musim sakit ya. Ah, oke. Berarti ini udah kita tambahkan istilahnya ya. Oke, sekarang kita mau ngapain? Ketika kita udah bikin akunnya, kita mau store gitu teman ya. Gimana cara kita store? Jadi kalau ketika kita terima sebuah jumlah gitu ya, maka kita bakal store aja gitu kan. Saldo sama dengan kita tambahin jumlahnya. Ya enggak? Tapi ada syaratnya kan tadi. Syaratnya apa? Ketika jumlah itu kurang dari batasan ya, maka baru kita boleh nambahin dia gitu kan. Oke. Nah, buat yang tarik juga sama aja. Kita cuma boleh narik ketika apa? Ketika yang kita tarik itu ya kurang dari batasan dan jumlah uang yang kita punya itu kurang dari saldo kita sekarang. Jadi misalnya kita punya 10 juta, ya nggak mungkin kita tarik 11 juta kan. Oke, implementasi di case gimana? Aduh, maaf teman-teman. Oke, berarti kita bakalan cari dulu, ya nggak? Kita kan mau setor nih. Kita cari dulu nomor rekening kita tuh di mana. Nah, kita bisa cari istilahnya nomor rekening kita tuh di mana dengan menggunakan iterator. Nah, ini teman, auto ini dia itu menyesuaikan tipe data yang kita dapat dari sini gitu loh. Akun bank itu kan sebuah map ya, ya kan? String dan akun bank. File ini dia itu akan mengiterasi key-nya. Di mana key-nya itu sekarang kita tuh norek kan. Makanya kita masukin norek. Nah, auto ini bakalan nemuin istilahnya akun bank yang kita cari gitu kan. Dan bentuk si it ini bentuknya tuh kayak gimana? Bentuknya tuh dia merupakan sebuah pair ya. Berarti it itu seakan-akan tuh bentuknya kayak gini. It itu bentuknya kayak nih, pair sama string gitu ya. Nah, berarti kita bisa akses istilahnya kan kita mau kan ini udah ketemu nih. Ya, pair-nya udah ketemu nih. Kalau misalkan pair-nya udah ketemu ya, misalkan udah dapat di pair-nya, berarti kita bisa nambahin, ya enggak? Ketika udah ketemu, nah, jika it tidak sama dengan akun bank.n. Nah, ini maksudnya apa, teman-teman? Akun bank.n ini gampangnya tuh gini. Kalau ini sebenarnya nggak akurat ya. Kalau ini merupakan apa namanya akun bank ya. N itu bukan di sini teman-teman. N itu menandakan ketika dia itu udah nggak ada, gitu ya. Jadi ketika it tidak sama dengan akun bank.n, berarti maksudnya jika yang kita cari itu tidak sama dengan kosong ya, maka ketemu kan. Nah, ketika ketemu kita mau ngapain? Kita mau. Nah, kalau kita lihat lagi, it itu apa? It itu kan pair ya, pair dari string sama akun bank, ya kan? Nah,
Kalau kita pengen akses akun bank, si nah kalau kita nih, it.first itu adalah gini teman. Pair itu ada first, ada second gitu ya. Nah, ketika kita apa namanya? It titik first gitu ya. Kita bakalan dapat stringnya gitu. Ketika kita it dot second kita bakal dapat akun banknya dan ketika kita titikin lagi get saldo maka kita akan dapat istilahnya saldo yang kita pengen gitu. Nah, kayak gitu. Nah, jadi di sini ketika it itu loh, ketika it itu ini kok bingung nih gue nih. Oke, aman ya. Nah, ketika nggak error kan? Oke, ketika it-nya sudah ketemu teman-teman ya. Ketika it-nya sudah ketemu, bukan sama dengan n, maka apa? Kita mau it yang second ya. Kita mau yang second itu, di mana second itu akun bank ya. Akun bank, kita mau store jumlah yang kita masukin. Oke, ya. Kita save aja. Dan kita lakukan sama buat yang si T ini. Kita bakal cari dulu it-nya. Di mana it ini pair ya. Pair dari ini. Ini it nih. Oke. Oke. Nah, ketika dia tidak sama dengan n, maka apa? Maka kita mau tarik jumlah yang kita pengen. Oke. Nah, ini tuh namanya arrow operator teman-teman ya. Jadi it ini tuh sebenarnya sebuah address ya, sebuah address dari ini, sebuah address dari ini sebenarnya. Sebenarnya itu. eh jadi sebenarnya kita bisa gitu teman. Kita bisa nggak usah pakai arrow operator ya. Kita pakai di referencing coba. Kita di reference si it ya, kita tikin. Sebenarnya sama aja nih. Nah, ini dia masih bekerja kan? Karena eh it itu sebenarnya alamat ya teman-teman ya. Aku juga susah jelasin ya. It itu sebuah alamat, makanya kita bisa di reference sini dan gak ada error gitu. Jadi ini sama aja gitu. Berarti kalau teman-teman lihat tanda arrow operator ini, berarti it ini dia itu sebenarnya sebuah alamat ya, sebuah address yang menyimpan si eh ini akun bank ya. Oke, berarti kalau loopingnya udah beres, ya udah beres kan? Iya. Oke, berarti kalau udah beres kita ngapain? Kalau udah beres, kita mau print semuanya gitu ya. Kita bisa pakai for loop atau kita bisa pakai while loop. Ini kita pakai for yang kita iterasi masing-masing aja ya. For ya, kita tipe data kita auto aja. Kita bakal bikin akun ya, di mana kita bakal ngeakses tiap-tiap akun gini ya. Dan kita pakai ini aja reference. Kita pakai reference. Reference ini salah. Reference ini istilahnya kita nggak nge-copy lagi ya. Ini kan misalkan kita punya akun bank nih. Kita misalkan punya akun bank itu dia tuh ada A, B, C gitu ya. D, E. Nah, ketika kita nggak pakai ini gitu ya, dia istilahnya nge-copy lagi A-nya nih. Nanti A-nya jadi ada dua gitu ya. Nanti akun di sini A-nya jadi ada dua. Nah, kalau kita pakai reference, istilahnya kita variabel ini itu tuh sama aja kayak di sini gitu loh. Oke. Jadi kita nggak ngeduplikat, kita pakai yang udah ada di akun banknya kayak gitu. Nah, ketika kita udah begino, kita tinggal print aja deh. Sabar nih kenapa error. Get saldo belum ada. Oke. Oke. Void. Kita print. Get saldo. Int return. Salah. Return saldo. Oke. Masih bisa tuh teman. Oke, nggak ada error. Oke, aku lupa satu nggak? Kayaknya enggak ya. Coba kita jalanin. Oke, build successful ya. Bismillah teman-teman. Kita copy kodenya. Dan plep. Alhamdulillah. Oke teman-teman jadi gitu ya. Nah, mungkin tadi penjelasan aku ada yang kurang jelas ya. Jadi teman-teman buat yang masih struggle dengan penjelasan aku, boleh aja langsung chat aku atau komen di sini teman-teman ya. Nah, nanti biar yang lain juga lihat dan bisa ngebantu teman-teman. Oke, itu aja dari aku guys. Bye-bye.